BPS telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian Wan Penerapan Teknologi, Kementerian Agraria Wan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Wan Geospasial, serta Lembaga Penerbangan Wan Antariksa Nasional sejak tahun 2018 melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode kerangka sampel area. Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2021 sebesar 211,03 ribu. BPS telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian Wan Penerapan Teknologi, Kementerian Agraria Wan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Wan Geospasial, serta Lembaga Penerbangan Wan Antariksa Nasional sejak tahun 2018 melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode kerangka sampel area. KSA ini memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari LAPAN yang digunakan Badan Informasi Wan Geospasial untuk mendelineasi peta lahan baku sawah yang dipalidasi dan ditetapkan oleh Kementerian Agraria Wan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk mengestimasi luas panen padi. Demikian diperintahkan Kepala BPS Kalimantan Selatan Yos Rusdiansa, SEMM, jumpa media secara virtual jelang tengah hari Senin 1 November 2021. Menurut Yos Rusdiansa, penyempurnaan dalam berbagai tahapan penghitungan produksi beras telah dilakukan secara komprehensif, kada hanya luas bahan baku sawah, tapi juga perbaikan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras. Adapun luas lahan baku sawah di Kalimantan Selatan, ujar Yos Rusdiansa, adalah sebesar 291.145 hektar. Puncak panen padi pada 2021 dan 2020 terjadi bulan Agustus. Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2021 sebesar 211,03 ribu hektar atau mengalami penurunan sekitar 35,96 ribu hektar atau 14,56%. Sementara itu, potensi panen sepanjang Oktober hingga Desember 2021 sebesar 44,73 ribu hektar. Sehingga total potensi luas panen padi pada 2021, ujar Yos Rusdiansa, diperkirakan mencapai 255,76 ribu hektar atau mengalami penurunan sekitar 34,08 ribu hektar. Luas panen 2021 sedikit lebih rendah, tetapi bergerak secara bersamaan ketika luas panennya. Namun ketika memasuki bulan Mei, Juni itu terjadi gap bahwa luas panen di 2020 lebih besar dibandingkan luas panen 2021. Ini dipengaruhi akibat banjir di awal tahun 2021 di Kalimantan Selatan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota yang terkena dampak banjir, dan ternyata genangan banjir relatif masih cukup dirasakan sampai bulan-bulan tertentu, bahkan ada yang diperkirakan menurut informasi yang kami peroleh dari data itu sampai bulan Mei Juni masih ada yang tergenang banjir, sehingga terlihat di sini luas panen menurun cukup dalam dibandingkan posisi 2020 kalau kita lihat grafisnya ini. Dampak berikutnya, karena tergenang banjir, air masih tergenang, maka proses penanaman baru menjadi bergeser. Yos Rusdiansa menambahkan, 3 kabupaten kota dengan total potensi produksi padi tertinggi pada 2021 adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sementara itu, 3 kabupaten kota dengan potensi produksi padi terendah adalah Banjarbaru, Banjarmasin, dan Kabupaten Balangan. Penurunan produksi padi yang relatif besar pada 2021 terjadi di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan kenaikan produksi padi pada 2021 terjadi di Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Balangan, dan Banjarbaru.